Kasus yang menimpa selebgram Medina Zain rupanya belum menemukan titik terang. Selain dilaporkan oleh Marissa Icha di Polda Metro Jaya, selebgram Uci Vlodia juga melaporkan istri dari Lukman Azhari itu ke Polda Surabaya atas kasus penipuan jual beli tas. Ditemui pada momen ulang tahunnya yang ke-51 dan perilisan single terbarunya, Uci Vlodia menceritakan perkembangan kasusnya tersebut. Lantas, bagaimana Uci Vlodia menghadapi kasus ini tanpa seorang pengacara? Dan seperti apa Uci Vlodia memaknai usianya saat ini? Jadi usia saya itu udah 50. Ya sekarang aku buka ya, udah 50. Aku tahun 71. Berarti udah aku berapa umurnya? 51. Ya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan Tuhan. Sampai umur 51 ternyata saya sehat dan tetap banyak berkah. Memaknai usia 51 gimana nih Kak Uci? Memaknai usia sekarang. Memaknai usia sekarang itu sih saya lebih enjoy, lebih santai, lebih ke menikmati hidup dan kepingin lebih memperhatikan anak-anak, lebih dekat sama anak-anak, karena kan kemarin itu pada waktu saya masih meniti karir dari nol, kedua anak saya ini jarang saya tungguin di rumah karena selalu berangkat pagi, pulang malam, nggak ketemu sampai yang kecil itu umur SMP kali ya, itu nggak pernah ketemu gitu loh, jarang. Tapi selalu di keluarga aku selalu itu kalau hari Minggu kita itu selalu berkumpul dan pergi ke gereja gitu ya. Setelah pulang gereja kita selalu makan gitu. Itu momen-momen hari Minggu aja yang bisa kita lakukan gitu. Nah sekarang ini karena dulu saya sebagai mama nggak bisa ngurusin anak dengan baik gitu kan, semua suster, makanya sekarang ini mamanya nebus ke anak-anak, pengennya deket anak-anak. Makanya kemarin itu saya dari Amerika kan 1 bulan baru pulang kemarin. Rahasianya satu, harus berpikir positif. Berpikir positif, selalu itu positif thinking selalu, dan banyak berdoa dan mengucap syukur, itu yang nomor satu. Saya bangun tidur itu ya yang saya lakukan itu ya berdoa mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan masih berikan nafas, terus mengucap syukur atas semuanya yang ada, dan selalu minta diberi damai sejahtera setiap hari. Setelah itu ya pikiran kita harus bersih gitu kan, nggak boleh ada pikiran yang jahat sama orang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya perawatan. Terus udah gitu saya juga perawatan bukan dari luar saja, tapi saya juga perawatan dari dalam juga gitu. Dan saya sudah dipegang dokter Singapura gitu. Jadi kemarin itu aku vakum 1 tahun kan nggak nyanyi kan, karena kan ada kasus yang kemarin kasus hukum itu. Jadi saya break, saya merasa saya nggak layak gitu loh untuk nyanyi, apalagi kan saya nyanyi lagunya kan religi kan ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu saya tetap nyanyi, saya merasa nggak layak sendiri gitu. Karena saya sekarang kenapa saya sudah mau bernyanyi lagi gitu kan, saya merasa kasus saya ini kan sudah bukan hak saya lagi, bukan di tangan saya lagi, sudah di tangannya yang berwajib. Saya merasa ya udahlah, saya harus berkarir lagi, nyanyi lagi, dan saya merasa sudah yang kemarin saya lupakan semuanya. Dan saya merasa kemarin tuh kenapa kok saya nggak nyanyi gitu, karena saya memang shock dan saya tertekan, saya down. Gimana nggak down ya, saya dihina-hinanya kayak gitu, dihina katanya saya nenek-nenek lah, keriput lah, padahal nggak ada yang keriput kan, muka saya masih kencang. Kan Medina yang di Surabaya kan sudah di pelimpahan kan awal sebelum saya pergi ke Amerika, karena itu memang sudah dilimpah. Dan kemarin tanggal 2 ya, tanggal 2 atau tanggal berapa sih, enggak 30 ya, tanggal 30 ada sidang perdana. Tapi kan ya waktu itu kan saya masih di Amerika gitu kan, lagian sidangnya masih online, jadi saya nggak bisa datang. Dan ini tanggal 8 juga akan ada sidang lagi, tapi
kelihatannya masih online sih gitu, tapi ya saya kan nggak datang. Saya mintanya datangnya waktu saya harus datang aja sih, sekali aja. Cuma nanti mungkin didatangkan, karena ini kan kalau misalnya sebenarnya kemarin itu Medina harus didatangkan ke Surabaya untuk menjalani sidang, karena kan sidang ini sampai 2 bulan kan. Nah, kenapa kok Medina ternyata sekali aja ke Surabaya terus dibalikin lagi? Karena kan Medina ini kan kasusnya yang di Jakarta sudah naik semua, ada beberapa yang sudah naik. Jadi kalau dibawa ke Surabaya, dipinjam untuk jangka yang panjang, menurut mereka itu riskan gitu loh. Jadi ya sudah, kita online aja dulu gitu. Uci udah ada panggilan sebagai saksi belum sih? Belum sih. Belum ada ya? Belum. Kan saya baru pulang. Baru pulang, nanti coba saya urus. Karena kan saya di Surabaya nggak pakai lawyer, Pramu. Ala gombal. Belum ada. Masih ada teleponin nggak sih? Katanya masih ada, tapi kemarin itu kan dia pakai pengacara di Surabaya, nggak tahu punya pengacaranya baru lagi. Udah gitu kan saya ngoceh-ngoceh di Instagram, terus akhirnya followerku kasih nomor teleponnya pengacaranya itu. Masa kasus saya dibilang perdata, dari mana? Dari Ancol. Udah tapi jelas kemarin kan? pengacara itu bilang beralasan bahwa itu utang piutang katanya. Ya itu terserah dia kan, makanya saya telepon dia langsung kan. Pak Ade, kalau misalnya nerima klien, ya kan dibaca dulu, ya dipahami dulu, jangan asal ngomong. Menyandang status sebagai duda, aktor ternama Teddy Shah akhirnya kembali menemukan tambatan hatinya. Pada 27 November 2022, Teddy Shah resmi menikah dengan Anne Kurniasi di kota Bandung, Jawa Barat. Pernikahan itu pun mendapat restu dari anak-anak Teddy Shah dari pernikahannya dengan Rina Gunawan. Kebahagiaan yang tengah dirasakan Teddy Shah diungkap oleh sang kakak Atta Larik Shah saat berhasil dijumpai oleh awak media. Lantas bagaimana dengan Atta Larik sendiri? Adakah keinginan di dalam hatinya untuk menyusul sang adik yang telah menikah lagi? Teddy sudah mendapatkan pilihannya lagi. Insya Allah memang jodohnya. Ya senang lah, happy punya saudara yang happy, ya pasti tentu happy gitu. Sempet cerita nggak sih untuk dia kembali lagi move on dengan pilihannya itu sama keluarga, kakak-kakak, adik-adik? Enggak, kalau cerita yang kayak beda ya, kalau kita keluarga cowok semua, soalnya cerita yang heart to heart gitu ya nggak mungkin sama saudara begini. Cuman dia, saya udah mendengar udah lama juga kalau dia ada apa istilahnya? Ada kedekatan sama seseorang, benar sopan bahasanya. Ada kedekatan lagi, dia kasih tahu. Terus sebulan lebih lah yang lalu, sampai 2 bulan lalu, perkenalan keluarga itu bertepatan di rumah saya karena memang ibu kan sama saya. Jadi saya juga surprise pulang syuting, tiba-tiba banyak makanan, udah semua, loh ada apa ya? Kadang syutingnya saya di Sukabumi saat itu ya. Udah, jadi juga lagi sibuk syuting juga, lagi stripping. Jadi memang ya intensitas pertemuannya memang kurang banget. Saya pribadi ya, kalau Teddy ke Anne, istrinya dia sekarang yang saya nggak tahu gitu. Jadi ya perkenalan keluarga di situ baru kenal. 2 bulan, hampir 2 bulan yang lalu. Keluarga sendiri menyikapi calonnya sendiri seperti apa pendapatnya pada saat itu? Pada dasarnya ya sebenarnya itu lebih Teddy sama orang tua ya. Kalau ibu ya kita sih ya legowo aja dengan pilihan masing-masing, kita dibebaskan. Ya wejangan pasti lebih, ya wejangan nasihat segala macam ya sudah disampaikan. Memang kalau ini misalnya memang suatu bentuk ibadah yang nggak perlu ditunda lagi, ya nggak apa-apa, bisa diterima kan. Saat ini Teddy juga Teddy udah berpengalaman dalam mengurus rumah tangga, membina rumah tangga. Jadi ini juga cuman bukan menjadi jadi persoalan yang mungkin untuk kalau buat Teddy ya, buat yang sudah pernah menikah, bukan sesuatu yang gimana lebih berat lagi. Justru musuhnya lebih ringan. Yang kedua ini menjadi sama-sama jadi
apa ya, pertama persahabatan dalam kehidupan dia, dalam misalkan kehidupan ini, ya pastinya ya kalau kami melihat, si keluarga melihat, ya kalau itu besar ibadahnya buat mereka, seneng banget. Ya manis anaknya, tipenya manis ya. Kalau Teteh cantik, ini tipe manis. Kalau ada 2 orang tipe tuh, si Teteh almarhumah itu cantik, kalau ini Anu manis tipenya. Ya baik, ramah. Ya senang sih saya first impression, dia bikin masakan, ternyata jago masak. Kayak kita dibawain makanan, kue, masakan banyak di rumah. Tapi kalau Mas Teddy sendiri jauh sebelum menikah itu keluarga tuh memberikan supportnya untuk akhirnya bisa melangkah jenjang ke pernikahan lagi itu seperti apa sih Mas? Untuk support kami, ya tentulah pertimbangannya adalah persiapan di dalam internal rumah tangga dia sendiri ya, dia sama anak-anak sebenarnya. Kalau bagaimanapun biar saya itu abangnya juga, saya kan orang lain di luar keluarga intinya dia gitu loh. Jadi ya apa terlalu cepat atau merasa gimana, tapi gue pikir ya sudah 2 tahun lewat ya. Teddy juga sudah sendiri gitu kan ya, hampir 2 tahun kalau nggak salah dari berpulangnya si Teteh. Ya kalau kami lihat sih Teddy mah sih mantep-mantep aja, mantep-mantep dia orangnya mah itu baik, jauh lebih alim dari saya, jadi saya lihat dia lebih mantep. Ya wajar lah kalau saya lihat, jujur ya, kalau ada kecemburuan karena kan tiba-tiba perhatiannya terbagi, wajar. Mungkin rasa kehilangan berpulangnya Teteh itu juga belum merasa terlalu lama, padahal udah hampir 2 tahun loh, hampir 2 tahun. Nggak, wajar lah, wajar. Kebetulan kami kan ya kami yang bergerak di dunia entertainment ini, kadang-kadang kan waktunya memang suka belas ya, suka nggak ada ya, sama anak-anak tuh suka nggak ada kan, berat kalau memang lagi kejar tayang atau bagaimana lagi syuting itu berat, tapi wajar, itu semua wajar. Tapi kemarin nggak ada seminggu yang lalu dapat berita, nggak ada seminggu yang lalu ya kan, belum ada seminggu dapat berita, mereka senang di rumah dapat beritanya, kita juga positif. Anak-anaknya Teddy dengan ibu barunya di rumah tuh aktivitasnya berjalan di pagi hari, bikin masakan bareng kayak gitu-gitu ya, seneng ya, biarkan mereka mengolah rumah tangganya sendiri dengan cara mereka lah. Sendiri pernah ngasih anak-anak yang masih ke Mas Alif soal akibat kecemburuan? Enggak, kalau saya kan ngeliat, dengar dia selingan kanan selingan kiri, tapi aduh wajar banget, wajar, sesuatu yang masih wajar. Jadi ya, sekarang udah kompak, pasti dengar lagi udah kompak. Jadi yang kemarin yang wajar, jadi selebihnya butuh waktu sih. Kadang-kadang saya malah takut sama diri saya terlalu terbuka dol gitu kan. Iya, saya membuka hati. Nah, 3 kali tadinya membuka hati. Tentu saja membuka hati, hatinya udah terbuka kok pada dasarnya, cuman hati-hati, tambah ada temennya sekarang, hati-hati ya. Kalau saya di proses menjalani saja dulu kehidupan ini, nggak mau ngoyo. Dasar juga kalau ketemu sama seseorang yang saya suka juga dasarnya lebih apa ya, sifatnya tuh lebih yang ya penghormatan yang lebih tinggi, itu saling menghormati yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi pelan-pelan banget saya lagi ya, ntar deh pelan-pelan banget, saya nggak bisa yang buru-buru yang gimana ya. Pelan-pelan kayak gini karena kan saya juga lihat waktunya saya. Anak-anak saya kan masih kecil, saya juga kalau udah kerja tuh kesita banget sama kerjaan, jadi saya punya kehidupan cuma ruang lingkup kerja sama di rumah. Kalau saya bagi lagi dengan seseorang, kalau seseorang ini orang rumahan, kalau sosialite gitu loh kan, maunya di luar rumah dengan kamera-kamera kalian itu, dulu deh. Kriteria khusus melupakan yang kemana? Kriteria melupakan apa ya? Kriteria khusus ya, kalau saya kriteria khususnya adalah biar dia lebih bisa lebih kompak ke anak-anak saya ya. Mas saya kalau bisa kompak ke anak-anak saya, otomatis saya juga lebih tergerak gitu hati saya gitu. Tapi kan ya sifatnya sincere ya, anak-anak tuh lebih kompleks loh daripada orang dewasa gitu kan. Jadi saya lihat aja kedekatannya sama anak-anak, sama keadaan di rumah saya, karena kan saya laki-laki pakai paket gitu loh, pakai 2 anak dengan juga punya kesibukan. Jadi secara pribadi ya, fisik saya, waktu saya semua tuh udah kebagi sama anak-anak. Jadi nggak bisa tiba-tiba dapat seseorang, lu kan sama gue sekarang kan, lu harus sama gue dong, waktu lu gini, anak harus yang ngikutin gitu, nggak bisa.
Tapi memberikan pengertian sama anak-anak nggak sih Mas Atari dengan 5 menit lagi kelar ya? anak-anak memberikan pengertian nanti next kalau jadi punya pengganti lagi. Sudah anak-anak sudah diberi pengertian seperti itu nggak? Belum pada dasarnya nggak bisa itu kayak di target ya, nggak bisa, anak-anak itu nggak bisa ditarget. Biar mereka punya hubungan chemistry yang natural aja antara dua itu yang, tapi ya saya harus sediakan momennya gitu. Tapi bentar dulu nih, pertanyaannya dalam banget, orangnya belum ada, cariin dulu orang. Demi meningkatkan rasa kepercayaan diri, Mayang Luciano Fitri melakukan operasi plastik di bagian hidung. Kendati demikian, adik mendiang dari almarhumah Vanessa Angel itu sempat tak mendapatkan izin dari sang ayah. Namun, demi anaknya terlihat cantik, sebagai seorang ayah, Dodi Sudrajat memberikan izin untuk Mayang. Pasalnya, dalam menjalani operasinya ini, Mayang rela merogoh kocek hingga puluhan juta. Lantas bagaimanakah Dodi Sudrajat memberikan izin kepada sang anak untuk melakukan operasinya tersebut? Dan seperti apakah Mayang menceritakan mengenai operasi plastik hidungnya tersebut? Awalnya aku kan lagi searching di sosmed gitu. Ada beberapa artis senior yang baru selesai operasi hidung kan. Terus aku kayak trigger gitu dalam hati, kayak pengen deh operasi hidung. Terus itu belum izin ke Dedi, aku baru izin ke Dedi itu kapan ya? Pokoknya sehari setelah aku searching kan, akhirnya 1 hari setelah searching, aku coba nih memberanikan diri buat cerita ke Dedi. Awalnya perasaannya udah gak enak nih karena pasti gak bakal diizinin kan. Terus akhirnya aku cerita ke Dedi kalau aku kan operasi hidung. Itu juga Dedi awalnya gak ngizinin. Jadi sebenarnya keputusan aku operasi itu sebenarnya ya dari aku sendiri. Jadi semenjak Mayang minta izin operasi hidung, Dedi nggak iyain gitu. Jadi Dedi bilang tunggu dulu ya, Dedi pikir-pikir dulu gitu. Dedi nggak bisa langsung mengiyakan karena yang pertama masalah biaya, yang kedua masalah keberhasilannya, tingkat keberhasilannya itu gimana. Nah setelah Mayang minta Dedi izin operasi hidung ya, Dedi buka tuh searching di Google, tanya-tanya juga ke artis, tanya-tanya ke Barbie Kumalasari, tanya-tanya ke siapa ya, Baby Prastio, adiknya siapa, adiknya Tiki ya. Ada beberapa semua yang Dedi tanya itu mereka operasi di klinik yang sama, maksudnya di klinik Mibel ya, dimana mereka operasi sama Dokter Hartono pada saat itu. Jadi Dedi coba cari informasinya, ternyata masukan dari Baby Kumalasari, dari Baby Prastio, dan dari ada Iren juga gitu. Mereka bilang nggak apa-apa deh, aman kok gitu kan. Operasinya juga cuma sebentar, cuma 1 jam dan nggak begitu sakit kok. Nanti Mayang bisa makin cantik loh gitu. Nah jadi situ baru sehari kemudian Dedi bilang, Kak serius nih mau operasi mau operasi hidung. Iya, dia bilang mau operasi hidung, boleh gak Det gitu. Sampai dia mintanya sampai kayak kolokan gitu, ya boleh ya Det, boleh ya Det. Ya sudah, akhirnya Dedi sama Mayang datang ke klinik Nibel, di mana klinik Nibel juga kan sebelumnya Mayang sudah pernah pakai behel gigi itu di klinik Nibel itu. Jadi kita sama-sama ke sana konsultasi sama Dokter Hartono. Nah Dokter Hartono yaitu yang operasi Nikita Mirzani, operasi Baby Kumalasari, Barbie Kumalasari, banyak deh artis-artis yang dioperasi oleh Dokter Hartono gitu, membuat Dedi juga nyaman kan. Akhirnya yaudah Dok, kira-kira kapan Mayang bisa dioperasi? 1 minggu setelah konsultasi sama Dokter Hartono, baru minggu berikutnya tindakan operasi gitu. Cukunya dibikin langsung. Berapa
merasa karena nggak pede kah atau seperti apa, karena dengan hidung yang sebelumnya atau seperti apa mungkin Mayang? Aku sebenarnya dengan perempuan sebelumnya pede-pede aja, nggak ada masalah. Operasi ini ya untuk meningkatkan ya fisiknya, untuk percaya diri aku aja. Jadi nggak ada masalah apa-apa dengan hidungku sebelumnya. Pede-pede aja. Jadi ya setiap perempuan kan pengen cantik, ya kan pengen tampil sempurna. Mayang kan sekarang udah nyanyi di panggung, sering manggung, sering perform. Ya dia pengen cantik lah, yang namanya Dedi kan punya anak perempuan 2 ya, dulu almarhum Pak Vanessa juga seperti itu ya, namanya public figure ya, mereka pengen tampil cantik, pengen tampil sempurna, nggak ada masalah dengan nggak pede. Mayang pede aja. Sebelum hidung dioperasi juga kan perform di mana-mana dia pede ya. Dedi kan juga kan sebagai single parent, anak cuma satu-satunya, pengen ngebahagiain apa yang selama dia minta itu positif ya sudah, Dedi penuhi gitu. Jadi nggak ada masalah sih dengan permintaan Mayang operasi. Biaya sih kurang lebih 50 juta sama obat, sama nanti cek lagi seminggu 2 minggu sudah semuanya. Sudah biaya operasi, biaya obat, biaya nanti buka perban, itu kurang lebih 50 juta. Setelah melakukan operasi pada bagian hidungnya, wanita berusia 19 tahun ini rupanya mendapatkan banyak cibiran dari para netizen tanah air yang mengatakan bahwa dirinya melakukan operasinya tersebut dipaksa oleh sang ayah. Dan tak hanya itu, rupanya Mayang kerap dijadikan sebagai mesin uang untuk sang ayah. Lantas bagaimanakah Dodi Sudrajat dan Mayang dalam menanggapi hal tersebut? Masa harus dikasih tahu ya kan, dapur orang ya, artinya sih nggak apa-apa lah, namanya netizen itu kan teman-teman Dedi juga, netizen yang julid-julid ya nggak apa-apa lah, jadi seru aja. Dedi sih sebenarnya nggak apa, selama tidak merugikan orang, selama tidak menyusahkan orang ya, Dedi melakukan hal yang sifatnya menyenangkan anak ya. Jadi nggak apa-apa lah yang julid-julid, nggak apa-apa. Kita nggak pernah membalas netizen yang julid-julid, nggak apa-apa, biar seru aja nanti mengomentari hal-hal yang seperti itu ya Kak ya. Jadi nggak mau jadi pusing mengomentari netizen yang julid. Intinya dengerin omongan netizen nggak bakal ada habisnya. Nggak bakal habisnya, betul ya. Mengurangi itu di sosmed itu ngunci komentar atau enggak, Det? Atau membatasi komentar nggak sih? Karena supaya mengurangi orang-orang yang enggak sih, enggak. Kuncinya udah, Dedi nggak mau baca komentar-komentar yang negatif lah.